Seorang bayi yang dibuang ke hutan karena keputusasaan sang ibu akhirnya dirawat oleh seekor harimau betina. Dalam perjalanan hidupnya, bayi ini tumbuh menjadi sosok yang luar biasa, membuktikan bahwa kasih sayang tak mengenal batas, bahkan antara manusia dan binatang. Malam itu begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang menyelusup di antara dedaunan hutan. Langit gelap diselimuti awan tebal, menutupi bintang-bintang yang biasanya setia menemani. Seorang wanita muda dengan wajah pucat dan tubuh yang lemah, berjalan tersiok-siok di jalan setapak menuju hutan lebat di pinggiran desa. Di tangannya tergenggam sebuah bungkusan kecil, kain lusuh yang membungkus bayi mungil yang baru saja lahir. Tangannya bergetar, entah karena dinginnya malam atau karena beban batin yang tak tertanggungkan. Setiap langkah terasa seperti tusukan pada hati, tapi ia terus maju, menembus kegelapan. Ketika ia akhirnya tiba di tengah hutan, ia berhenti di bawah sebuah pohon besar. Kakinya tak lagi mampu melangkah, dan ia jatuh berlutut di tanah yang basah oleh embun malam. Matanya menatap bayi yang tertidur lelap di dalam buntalan kain itu. "Maafkan ibu, nak," katanya dengan suara yang bergetar oleh tangis yang ia tahan. Air mata mulai mengalir, membasahi pipinya yang sudah lama tak merasakan kebahagiaan. "Aku tak punya pilihan. Aku ingin kau hidup, meskipun bukan bersamaku." Dengan tangan gemetar, ia meletakkan bayi itu di atas dedaunan yang ia susun dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah tempat tidur terakhir yang bisa ia berikan. Ia memandangi bayi itu untuk terakhir kalinya, sebelum berdiri perlahan dan pergi meninggalkan hutan, membawa perasaan bersalah yang akan tangisan bayi kecil itu pecah di tengah kesunyian malam. Suaranya yang nyaring seolah menggema, memecah keheningan yang selama ini menjadi bagian dari hutan tersebut. Daun-daun bergoyang perlahan seolah ingin merespon tangisan itu. Bayi yang terbungkus kain lusuh itu meringkuk kedinginan, tubuhnya gemetar akibat udara malam yang menusuk. Namun, di tengah-tengah tangisan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seekor harimau betina yang tengah berburu makanan untuk anak-anaknya mendengar suara tersebut. Harimau itu berhenti sejenak, telinganya yang tajam menangkap suara yang asing baginya. Nalurinya sebagai pemangsa langsung mengarahkan langkahnya ke sumber suara. Dengan langkah yang hati-hati, ia mendekati lokasi bayi itu, matanya yang tajam mengamati setiap gerakan di sekitarnya. Namun, saat ia tiba di depan bayi itu, sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih melihat mangsa, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Harimau itu mendekat perlahan, mengendus-endus bayi tersebut dengan rasa ingin tahu. Tangis bayi itu perlahan mereda saat tubuh harimau yang hangat mendekat, seolah-olah ia menemukan pelindung baru. Harimau betina itu dengan hati-hati mulai menjilat tubuh bayi itu. Lidahnya yang kasar, tetapi penuh kehangatan mencoba mengeringkan tubuh bayi yang basah oleh embun. Naluri keibuannya mengambil alih, membuatnya melihat bayi itu bukan sebagai ancaman atau mangsa, tetapi sebagai makhluk yang membutuhkan perlindungan. Setelah memastikan bayi itu tidak dalam bahaya, ia menggigit kain yang membungkusnya dengan lembut, membawa bayi itu ke sarangnya. Sarang harimau itu terletak di dalam gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Di dalamnya, dua anak harimau yang baru lahir sedang tertidur pulas. Harimau betina itu meletakkan bayi manusia itu di samping anak-anaknya, memastikan bahwa mereka tetap hangat satu sama lain. Bayi itu, yang awalnya menggigil kedinginan, mulai merasakan kehangatan dari tubuh anak-anak harimau yang mendekapnya. Ia berhenti menangis, seolah-olah ia tahu bahwa ia telah menemukan keluarga barunya. Malam itu berlalu dengan damai di dalam sarang kecil tersebut. Harimau betina menjaga ketiga anaknya dengan penuh kasih sayang, menjilat tubuh mereka satu persatu sebelum akhirnya berbaring di dekat mereka untuk memastikan tidak ada bahaya yang mengancam. Dalam heningnya malam, bayi manusia itu tidur dengan pulas. Wajah kecilnya terlihat tenang. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi padanya, tidak tahu bahwa ia telah ditinggalkan oleh ibunya, dan tidak tahu bahwa ia telah diselamatkan oleh seekor makhluk yang seharusnya menjadi ancaman baginya. Namun, hutan memiliki caranya sendiri untuk memberikan keajaiban. Hari berganti hari, dan bayi itu mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Ia menangis ketika lapar, dan harimau betina mencoba mencarikannya makanan. Meski sulit, harimau itu tetap bertahan demi memastikan bayi itu tetap hidup. Kasih sayang yang ia berikan bukan hanya milik anak-anaknya sendiri, tetapi juga bayi manusia
yang kini ia anggap sebagai bagian dari keluarganya. Seiring waktu berlalu, bayi itu tumbuh lebih kuat. Ia mulai belajar merangkak dengan meniru gerakan anak-anak harimau. Setiap kali ia jatuh, ia akan mencoba lagi, sambil tertawa kecil yang membuat harimau betina merasa tenang. Ia mulai mengenali suara harimau betina itu. Aumannya yang lembut menjadi semacam panggilan baginya untuk kembali ke sarang. Bahkan, ia mulai memiliki kebiasaan bermain dengan anak-anak harimau lainnya, menggulingkan diri di atas daun-daun kering, dan mengejar bayangan di bawah sinar matahari yang masuk ke dalam gua. Harimau betina itu sering memandangi bayi itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa bayi ini berbeda, tetapi ia juga tahu bahwa bayi ini adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang. "Kamu anak yang istimewa," ia seolah berkata dalam hati. Setiap kali ia menjilat kepala bayi itu dengan lembut, ia merasa seperti telah menjadi ibu bagi makhluk yang tak seharusnya menjadi bagian dari dunianya. Hari-hari berlalu dan bayi yang kini diberi nama Rimba oleh harimau betina tumbuh semakin besar. Nama itu seolah menjadi simbol bahwa ia adalah anak hutan sejati, dilahirkan kembali di tengah rimbunnya pepohonan dan gemerisik daun. Harimau betina memandangnya dengan tatapan penuh kasih sayang, meskipun ia tahu, jauh di dalam lubuk hatinya, bahwa Rimba bukanlah anaknya secara alami. Namun, naluri keibuannya tidak peduli akan hal itu. Setiap kali Rimba mencoba meniru gerakan anak-anak harimau, harimau betina akan memperhatikan dengan penuh kebanggaan, seolah-olah Rimba adalah bagian dari dirinya. Kadang-kadang, harimau itu mengaum pelan, memanggil Rimba untuk kembali ke sarang ketika ia terlalu jauh bermain di luar. Balas Rimba dengan suara yang serak dan belum sempurna, meniru suara auman harimau. Harimau betina hanya memandangnya dengan tatapan lembut, seperti ingin berkata, "Kamu istimewa, Rimba. Tak peduli dari mana asalmu, kamu adalah milikku." Anak-anak harimau lainnya sering bermain kasar dengan Rimba, namun Rimba tidak pernah menyerah. Setiap kali ia jatuh, ia bangkit kembali, tertawa riang seperti anak manusia yang menemukan kegembiraan dalam setiap tantangan. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan purnama bersinar terang, ada sesuatu yang mengusik ketenangan hutan. Seekor burung hantu melesat dengan cepat di antara pepohonan, membuat dedaunan bergoyang. Harimau betina, yang sedang memejamkan mata di dekat Rimba dan anak-anaknya, tiba-tiba bangkit dengan kewaspadaan. Telinganya berdiri tegak, dan matanya yang tajam berkilauan dalam gelap. Di kejauhan, terdengar langkah kaki manusia yang berat, memecah ranting-ranting kering di tanah. Suara itu asing dan penuh ancaman. Sekelompok pemburu memasuki hutan, membawa senjata dan obor. Mereka sedang berburu, tetapi kali ini mereka tidak hanya mencari hewan buas. Salah satu pemburu berhenti dan berbisik. "Dengar, ada suara anak kecil." Suara tawa kecil Rimba yang sedang bermain dengan ekor salah satu anak harimau terdengar samar-samar dari kejauhan. Para pemburu penasaran dan mulai mencari sumber suara itu. Rimba yang tidak menyadari bahaya itu terus bermain, tertawa kecil sambil mencoba memanjat pohon kecil di dekat sarang. Namun, harimau betina merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengaum pelan, memberi peringatan kepada Rimba dan anak-anaknya untuk tetap dekat dengannya. Tetapi rasa ingin tahu Rimba terlalu besar. Ia mendengar suara aneh dari kejauhan, suara langkah kaki manusia yang tidak ia kenal. Dengan hati-hati, ia merangkak di balik semak-semak, mencoba mengintip. Mata Rimba bertemu dengan mata salah satu pemburu. Pemburu itu terkejut. "Astaga, itu anak kecil," serunya pelan kepada teman-temannya. Rimba terpaku di tempatnya, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Hatinya berdebar kencang, tetapi ia tidak tahu apa itu rasa takut. Pemburu itu mulai mendekat, mencoba menangkap Rimba. Namun, sebelum ia sempat menyentuh anak itu, seekor bayangan besar melesat dari kegelapan. Harimau betina melompat dengan kecepatan luar biasa, menghalangi pemburu tersebut. Ia mengaum keras, membuat seluruh hutan bergema oleh suaranya. Para pemburu terkejut dan mundur beberapa langkah. "Hati-hati, ini harimau betina, dan dia melindungi anaknya," teriak salah satu pemburu. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja. Salah satu dari mereka mencoba mengarahkan senjata ke arah harimau tersebut. Harimau betina tidak gentar. Dengan tubuh yang besar dan otot-otot yang tegang, ia menunjukkan dominasi sebagai penguasa hutan. Ia melindungi Rimba dengan segenap kekuatannya, tidak peduli bahwa ia melawan manusia yang lebih kuat dan berbahaya. Dalam hatinya, ia hanya memiliki satu tujuan,
memastikan bahwa Rimba tetap aman. Auman kerasnya kembali menggema, membuat burung-burung berterbangan dari pepohonan. Para pemburu, yang kini merasa kalah jumlah dan nyali, akhirnya memutuskan untuk mundur. Mereka pergi, meninggalkan hutan dalam keheningan kembali. Setelah para pemburu pergi, harimau betina kembali ke sarang dengan napas terengah-engah. Ia menjilat kepala Rimba dengan lembut, memastikan bahwa anak manusia itu tidak terluka. Rimba, yang masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi, memeluk tubuh harimau itu dengan erat. Aum, gumamnya pelan, mencoba meniru suara harimau betina yang telah menjadi ibunya. Harimau betina memandang Rimba dengan tatapan yang sulit dijelaskan, seolah berkata, "Aku akan selalu melindungimu, apapun yang terjadi." Rimba tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia merasa aman di dekat harimau itu. Malam itu, mereka beristirahat bersama di dalam sarang, dengan rasa tenang yang perlahan kembali mengisi hati mereka. Namun, di balik ketenangan itu, harimau betina tahu bahwa bahaya selalu mengintai, dan ia harus selalu siap melindungi keluarga kecilnya, termasuk Rimba, yang kini menjadi bagian terpenting dari hidupnya. Rimba tumbuh semakin besar, tubuhnya semakin kuat, dan rasa ingin tahunya kian membuncah. Meski ia merasa nyaman di hutan bersama harimau betina yang ia anggap sebagai ibunya, ada perasaan aneh yang terus mengganggunya. Suatu hari, saat sedang duduk di atas batu besar di tepi sungai, Rimba menatap bayangannya sendiri di permukaan air. Ia melihat sosoknya yang berbeda dari harimau dan anak-anaknya. Kulitnya tidak berbulu, tubuhnya tegak, dan tangannya bisa menggenggam lebih baik daripada cakarnya saudara-saudaranya. "Aku ini siapa sebenarnya?" bisiknya pada dirinya sendiri, sambil memandangi bayangan itu. Ia sering bertanya, tetapi tak pernah mendapatkan jawaban. Saat ia kembali ke sarang, ia melihat harimau betina, dan anak-anaknya berbaring bersama. Tatapan lembut harimau itu seolah berkata, "Kamu adalah bagian dari kami." Meski begitu, perasaan asing itu tetap menghantuinya. Malam itu, Rimba mencoba bertanya kepada harimau betina. Dengan bahasa isyarat yang selama ini ia gunakan, ia menunjuk dirinya sendiri dan mencoba menggambarkan bahwa ia berbeda. Harimau itu hanya menatapnya dengan tenang, lalu mendekat dan menjilat kepalanya dengan penuh kasih sayang. Dalam auman pelan yang menenangkan, harimau itu seolah berkata, "Kamu milikku. Kamu tak perlu tahu lebih dari itu." Namun, bagi Rimba, jawaban itu tidak cukup. Rimba akhirnya memutuskan untuk menjelajahi hutan lebih jauh, berharap menemukan petunjuk tentang asal-usulnya. Pagi itu, ia meninggalkan sarang dengan langkah penuh keyakinan, meski harimau betina sempat mengaum lembut, seolah memintanya untuk tetap tinggal. Namun, Rimba merasa dorongan kuat dalam dirinya untuk mencari jawaban. Ia berjalan menyusuri sungai, melintasi pepohonan raksasa, dan mendaki bukit kecil yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Di sepanjang perjalanan, ia melihat berbagai makhluk yang berbeda, burung-burung berkicau, rusa berlari, dan monyet bergelantungan di atas pohon. Namun, ia tidak menemukan siapapun yang menyerupai dirinya. Saat malam tiba, ia berhenti di sebuah padang kecil di tengah hutan. Ia merasa lelah, tetapi hatinya penuh harapan. "Apakah ada yang sepertiku di luar sana?" gumamnya sambil memandangi bintang-bintang di langit. Saat fajar menyingsing, Rimba melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, ia tiba di sebuah desa kecil di pinggiran hutan. Bau asap kayu yang terbakar menyambutnya, dan suara manusia berbicara terdengar jelas di kejauhan. Untuk pertama kalinya, Rimba melihat sosok-sosok yang mirip dengannya, berjalan tegak, berbicara, dan memakai pakaian. Ia terpaku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Penduduk desa melihat sosok Rimba dari kejauhan. Wajah mereka menunjukkan kebingungan, bahkan ketakutan. Seorang wanita tua keluar dari gubuknya, menatap Rimba dengan penuh rasa ingin tahu. "Siapa anak ini? Kenapa dia datang dari arah hutan?" tanyanya pelan. Rimba hanya diam, matanya memandang penuh heran kepada manusia-manusia itu. Ia tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka, karena selama ini ia hanya berbicara dengan harimau, menggunakan suara dan isyarat. Seorang pria paruh baya mendekati Rimba dengan hati-hati. Ia membawa tongkat kayu, berjaga-jaga kalau-kalau anak ini berbahaya. "Dari mana engkau datang, nak?" tanyanya. Rimba tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah hutan. Pria itu tertegun, matanya memperhatikan setiap detail pada Rimba. Tubuhnya yang penuh bekas goresan, rambutnya yang berantakan,
dan tatapannya yang penuh kekosongan. Ada yang aneh dengan anak ini, bisik pria itu kepada penduduk lainnya. Wanita tua itu tiba-tiba mendekati Rimba dan memandangi wajahnya dengan seksama. Wajahnya berubah seketika, matanya melebar karena keterkejutan. Dia mirip sekali dengan perempuan yang dulu tinggal di desa ini. Bukankah dia anak yang dibuang itu? Bisiknya dengan suara pelan, tetapi cukup keras untuk didengar orang lain. Kabar itu menyebar dengan cepat di seluruh desa. Orang-orang mulai berkumpul, memperhatikan Rimba dengan tatapan yang campur aduk antara rasa ingin tahu, iba, dan kecurigaan. Seorang wanita muda yang sejak tadi berdiri di depan rumah kecil di ujung desa, tiba-tiba berlari mendekat. Wajahnya pucat dan air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Ketika ia sampai di hadapan Rimba, wanita itu berhenti, tubuhnya gemetar. Kamu anakku, suaranya bergetar, hampir seperti bisikan. Rimba menatapnya dengan bingung. Ia tidak mengenal wanita ini, tetapi ada sesuatu dalam tatapan mata wanita itu yang membuatnya merasa hangat. Wanita itu mencoba mendekat dan menyentuh wajah Rimba, tetapi Rimba mundur selangkah, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Maafkan aku, isak wanita itu. Aku tidak punya pilihan waktu itu. Aku terpaksa meninggalkanmu, tapi aku tidak pernah berhenti memikirkanmu, nak. Air matanya mengalir deras, dan ia jatuh berlutut di depan Rimba. Penduduk desa hanya terdiam, menyaksikan momen yang begitu menyentuh hati itu. Rimba tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Di satu sisi, ia merasa hangat karena pelukan wanita ini, tetapi di sisi lain, ia merasa bingung dan asing. Kenapa aku ditinggalkan? Akhirnya Rimba bertanya dengan suara serak. Wanita itu memandangnya dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tidak punya pilihan, katanya sambil terisak. Saat itu aku masih muda dan tidak mampu merawatmu. Aku pikir membiarkanmu di hutan adalah satu-satunya cara agar kamu bisa selamat. Mendengar penjelasan itu, hati Rimba bergejolak. Ia merasa marah, sedih, tetapi juga lega. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia menatap kembali ke arah hutan, tempat ia tinggal selama ini bersama harimau yang telah menjadi ibunya. Aku punya keluarga di hutan, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Wanita itu terkejut mendengar kata-kata itu. Keluarga? Tanyanya bingung. Rimba hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Malam itu, Rimba duduk di depan api unggun bersama penduduk desa. Ia merasa hangat, tetapi hatinya masih tertambat pada hutan. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa ia harus kembali, setidaknya untuk berpamitan kepada keluarga harimaunya. Bagaimanapun, hutan adalah rumahnya, dan harimau betina adalah sosok yang telah memberinya hidup. Pagi itu, setelah semalaman diliputi kebingungan dan emosi yang campur aduk, Rimba duduk sendirian di tepi sungai kecil yang mengalir di pinggir desa. Cahaya matahari pagi yang lembut menyentuh wajahnya, tetapi hatinya masih terasa berat. Wanita yang mengaku sebagai ibunya berdiri di kejauhan, memperhatikannya dengan tatapan yang penuh harapan dan kecemasan. Hatinya hancur melihat anak yang selama ini ia rindukan tampak begitu jauh dan asing. Dengan langkah pelan, wanita itu mendekati Rimba. Ia membawa sebuah kain kecil yang lusuh. Kain yang dulu ia gunakan untuk membungkus bayi, yang kini telah tumbuh menjadi seorang remaja. Ini milikmu, nak, katanya dengan suara bergetar menyerahkan kain itu kepada Rimba. Mata Rimba menatap kain itu dengan penuh rasa penasaran. Kain itu memicu ingatannya. Samar-samar ia teringat akan harimau betina yang menggigit kain itu dengan lembut, membawanya ke sarang. Rimba memegang kain itu erat-erat, seolah kain tersebut adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Kamu meninggalkanku, katanya dengan suara pelan tetapi penuh dengan emosi. Kenapa? Wanita itu terisak, mencoba menjelaskan. Ibu tidak punya pilihan. Saat itu, ibu tidak mampu merawatmu, tapi ibu selalu berharap kamu selamat. Rimba tidak menjawab, tetapi matanya yang berkaca-kaca menunjukkan bahwa ia mulai memahami beban yang harus ditanggung oleh wanita itu. Meski hati Rimba perlahan mulai menerima wanita itu sebagai ibunya, pikirannya terus melayang ke hutan. Ia teringat pada harimau betina yang selama ini merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hati kecilnya berbisik bahwa ia harus kembali, setidaknya untuk berpamitan. Aku harus pergi, katanya tiba-tiba. Wanita itu terkejut, matanya melebar. Pergi kemana, nak? Kamu baru saja kembali. Rimba menatap ibunya dengan tatapan tegas. Aku punya keluarga di hutan. Mereka adalah yang merawatku selama ini. Aku harus berpamitan.
Wanita itu tidak bisa menahan air matanya. "Tapi aku ibumu," katanya sambil terisak. "Aku ingin kamu tinggal di sini bersamaku. Jangan pergi lagi." Namun, Rimba merasa hatinya terikat pada harimau betina yang telah menjadi ibu baginya di hutan. Penduduk desa mencoba menenangkan wanita itu, tetapi ia hanya bisa menangis dalam pelukan salah satu tetangganya. Sementara itu, Rimba memutuskan untuk memulai perjalanannya kembali ke hutan. Ia tahu bahwa ia harus memberikan penghormatan terakhir kepada keluarga yang telah memberinya kehidupan, bahkan di tengah kekerasan alam liar. Langkah Rimba membawa dirinya kembali ke jalur yang dulu ia kenal dengan baik. Setiap sudut hutan terasa seperti rumah, setiap pohon seolah menyapanya. Dalam perjalanan, ia teringat momen-momen bersama harimau betina. Bagaimana ia belajar berjalan dengan meniru anak-anak harimau, bagaimana ia merasa aman di pelukan tubuh besar harimau itu, dan bagaimana auma lembut sang harimau selalu menenangkan hatinya. Saat ia mendekati sarang, ia merasa jantungnya berdegup kencang. Namun, ketika ia sampai, pemandangan yang ia temukan membuat hatinya hancur. Sarang itu kosong. Tidak ada harimau betina, tidak ada anak-anak harimau. Hanya jejak kaki yang mengarah ke hutan yang lebih dalam. Ia duduk di depan sarang itu, merasa kehilangan yang begitu dalam. "Di mana kalian?" gumamnya, suaranya bergetar. Malam tiba dan Rimba memutuskan untuk menunggu. Ia berharap bahwa harimau betina dan anak-anaknya akan kembali. Dalam keheningan malam, ia merenungkan apa yang sebenarnya ia cari. Ia tahu bahwa ia adalah bagian dari dunia manusia, tetapi hatinya selalu terhubung dengan keluarga harimaunya. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia yang berbeda, tanpa benar-benar memiliki tempat yang pasti. Ketika pagi tiba, harimau betina akhirnya kembali. Ia muncul dari balik semak-semak dengan tubuh besar dan langkah yang anggun. Mata Rimba langsung berbinar, dan tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah harimau itu. Harimau betina menghentikan langkahnya, mengamati Rimba dengan tatapan yang penuh kasih sayang dan kelegaan. Ia mendekat, menjilat kepala Rimba seperti yang biasa ia lakukan. Rimba memeluk tubuh besar harimau itu dengan erat. "Aku datang untuk berpamitan," bisiknya, meskipun ia tahu bahwa harimau itu tidak bisa memahami kata-katanya. Harimau betina hanya mengaum pelan, seolah berkata, "Kamu adalah bagian dari kami, dan akan selalu begitu." Anak-anak harimau yang sekarang sudah tumbuh lebih besar muncul dari belakang, menyapa Rimba dengan cara mereka sendiri, mengendus dan bermain, main di sekitarnya. Hati Rimba terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ia harus pergi. "Aku tidak akan melupakan kalian," katanya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kalian adalah keluarga pertamaku. Kalian adalah rumahku." Harimau betina mengaum pelan sekali lagi, seolah memberikan restu untuk kepergian Rimba. Dengan langkah berat, Rimba meninggalkan sarang untuk terakhir kalinya. Setiap langkah terasa seperti mematahkan hatinya, tetapi ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya di dunia manusia. Ketika ia kembali ke desa, ibunya sudah menunggunya di tepi hutan, wajahnya penuh kekhawatiran. Ketika ia melihat Rimba kembali, wanita itu langsung memeluknya erat, seolah tidak ingin kehilangan lagi. Rimba menerima pelukan itu dengan hati yang lebih terbuka. Ia mulai menerima bahwa ia memiliki dua keluarga. Keluarga harimaunya di hutan dan ibunya di dunia manusia. "Aku di sini sekarang," katanya pelan, mencoba meyakinkan wanita itu bahwa ia akan mencoba hidup bersamanya. Hari-hari berikutnya, Rimba mulai belajar tentang kehidupan manusia. Namun, setiap malam, ia selalu memandangi hutan dari kejauhan, mengingat harimau betina yang telah menjadi ibu baginya. Hutan akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tempat di mana ia belajar tentang cinta tanpa syarat dan kekuatan keluarga yang sejati.